Selama kita hidup, selama kita punya nyawa, selama kita punya darah, selama kita punya nafas, kita pertahankan negara ini. Apalagi dari rongrongan orang yang ingin memecah belah, dari rongrongan orang yang mengeruk kekuasaan, mengeruk harta, mengeruk benda, mengeruk sumber daya alam kita. Kita pertahankan mati-matian selama kita hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة فكل بدعة ضلالة فكل ضلالة في النار أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين وزمرة الصالحين, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap Jumat hampir para khutbah menutup khutbahnya dengan ayat yang sangat sering kita dengar, ayat ke-90 dari surah ke-16, yakni surah An-Nahl. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan ayat ini menjadi bahagian dari khutbah. Tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan ayat ini menjadi pesan penting dalam khutbah. Setiap pekan, setiap Jumat, kecuali ada pelajaran penting, ada pelajaran yang sangat berharga, ada nilai yang besar, ada sesuatu yang mahal yang terkandung di dalamnya, yang membuat ini harus diulang-ulang, membuat ini harus terus disampaikan menjadi pelajaran berharga, menjadi nilai yang istimewa. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha adil, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha benar, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa lagi perkasa.
telah menentukan menjadi bahagian dari hidup dan kehidupan kita sampai Allah mengulang-ulang perintah itu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sungguh Allah senantiasa, Allah selalu memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil. Bicara adil bukan hanya bicara kekuasaan. Bicara adil adalah bicara tentang bagaimana kita memaknai keyakinan kita dalam hidup. Bagaimana kita meletakkan sesuatu itu secara prinsip menjadi bagian dari diri kita. Karena tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Bahkan kita diciptakan oleh Allah mimma immahin. Allah menyebutnya bahwa kita diciptakan oleh Allah mimma immahin, dari air yang hina, dari air yang menjijikkan. Kita sendiri nggak mau melihatnya, tapi dari sana Allah menciptakan kita. Allah menciptakan kita min alaq, dari segumpal darah, dari sesuatu yang memang punya ketergantungan kepada zat yang menciptakan. Sehingga menjadi penting nilainya ketika ada sesuatu yang mendasar, ada sesuatu yang bernilai, ada sesuatu yang berharga yang diletakkan oleh Allah menjadi bahagian penting dari diri kita. Sehingga para ulama menyebutkan innal hayat aqidatun wa jihad. Sesungguhnya hidup itu adalah akidah. Hidup itu adalah keterkaitan seorang hamba dengan Khaliqnya, keterkaitan seorang makhluk dengan sang pencipta. Baru ada nilai, baru ada harganya. Karena kita lahir dari mimma immahin, begitu mati jadi bangkai. Apa yang kita bisa banggakan? Tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Apalagi pada saat itu, pada waktu itu, pada hari itu. La yanfa'u malun wala banun. Gak ada harganya lagi yang namanya harta dan anak. Tidak ada lagi yang namanya kekayaan dan anak buah. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Hari itu seseorang lari dari saudaranya, dari ibu bapaknya, dari pasangan hidupnya, dari suaminya, dari istrinya, dari anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari itu orang tampil menjadi dirinya sendiri, dan harga itu, nilai itu ditentukan dari hari ini. Di saat kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berada di muka bumi yang fana ini, maka Allah mengulang terus. Bahkan dalam ayat lain Allah menyebutkan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, berbuat adillah. Jika kita mendari kita diri kita sendiri, berlaku adillah kepada diri kita, walau ala anfusikum. Berlaku adil dengan diri kita. Saatnya istirahat, kita istirahat. Saatnya bekerja, kita bekerja. Saatnya beramal tamah, kita beramal tamah. Waktunya kita beramal, kita beramal. Itu adil. Karena adil adalah al-wad'u syai' fi mahallih, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pada saat kita memperlakukan sesuatu, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, artinya kita telah berlaku tidak adil. Dan tidak adil dalam bahasa agama disebut dengan zalim. Dia adalah pasangan. Adil lawannya adalah zalim. Zalim lawannya adalah adil. Tidak mungkin orang adil sekalian zalim, orang zalim sekalian bisa berbuat adil.
Dan manifestasi dari menegakkan keadilan itu adalah keyakinan kepada Allah. Harga mati nilai kita adalah akidah. Maaf, selalu saya sampaikan di mana-mana, yang harga mati bukan NKRI. NKRI itu harga hidup. Selama kita hidup, selama kita punya nyawa, selama kita punya darah, selama kita punya nafas, kita pertahankan negara ini. Apalagi dari rongrongan orang yang ingin memecah belah, dari rongrongan orang yang mengeruk kekuasaan, mengeruk harta, mengeruk benda, mengeruk sumber daya alam kita. Kita pertahankan mati-matian selama kita hidup. Orang adil sekalian zalim, orang zalim sekalian bisa berbuat adil. Dan manifestasi dari menegakkan keadilan itu adalah keyakinan kepada Allah. Harga mati nilai kita adalah akidah. Maaf, selalu saya sampaikan di mana-mana, yang harga mati bukan NKRI. NKRI itu harga hidup. Selama kita hidup, selama kita punya nyawa, selama kita punya darah, selama kita punya nafas, kita pertahankan negara ini. Apalagi dari rongrongan orang yang ingin memecah belah, dari rongrongan orang yang mengeruk kekuasaan, mengeruk harta, mengeruk benda, mengeruk sumber daya alam kita. Kita pertahankan mati-matian selama kita hidup. Tapi begitu kita sudah meninggal, besok kita tidak akan ditanya oleh Allah, ma jinsiyatuk. Gak ada pertanyaan di alam kubur yang menyebutkan apa negaramu, apa bangsamu, apa rasmu, apa sukumu. Tidak ada. Yang ada adalah siapa imammu, kemana kiblatmu, siapa saudaramu. Dan jawaban itu tidak bisa dirancang, tidak bisa didesain, tidak bisa dibuat-buat, kecuali dengan rancangan amaliyah dalam kehidupan kita. Dan itulah jihad. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tetapi sayang, dengan negara yang dilahirkan dengan darah para syuhada, negara yang diproklamirkan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, negara yang dalam undang-undang dasarnya disebutkan bahwa negara berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa. Itu yang harga mati. Bahwa negara ini berdiri atas berkat rahmat Allah. Negara ini berdiri dilandaskan kepada landasan yang satu, landasan yang kokoh, ketuhanan yang maha esa. Dan ketuhanan yang maha esa adalah bahasa lain daripada tauhid ilallah, bukan yang lain, bukan gotong royong, bukan kerjasama. Kerjasama adalah bagian dari keyakinan kita kepada Allah. Itu pun ada batasnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerjasamalah dalam hal apa? 'Alal birri wat taqwa, dalam kebajikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak boleh ada rekayasa sosial. Tidak boleh ada abuse of power. Jangan mentang-mentang berkuasa seenaknya, semaunya, sekepentingannya, senafsunya. Naudzubillah kalau nafsu orang lain. Wala haula wala quwata illa billah. Itulah adil, itu yang diperintahkan oleh Allah. Wal ihsan, baru kita bisa berbuat baik. Wa ita idil kurba. Gak muluk-muluk ajaran agama ini. Jadi kalau ada bahasa menyatakan beragamalah yang biasa-biasa saja, yang biasa-biasa saja disebut orang itu sudah luar biasa. Yang biasa-biasa saja dibilang orang itu sudah luar biasa. Pasang akidah yang benar, kuatkan keyakinan yang benar, istiqomah di jalan benar, itu luar biasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ajaban li amril mu'min kana kulluha khair. Luar biasa orang beriman itu. Kenapa? Karena semuanya baik.
Tidak ada yang tidak baik. Hatta musibah yang menimpa kita, Covid yang hampir 2 tahun ini menimpa kita, Wuhan virus yang menimpa kita hampir 2 tahun ini, bukan hal yang buruk jika bagi orang beriman. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kita bisa bersabar, tumbuh keyakinan kita kepada Allah, semakin punya ketergantungan kepada Allah, bukan kepada alat yang membuat kita kemudian bertentangan satu dengan lainnya, membuat kita saling curiga satu dengan yang lainnya, tapi ketergantungan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah. Bayangkan, hanya satu makhluk kecil yang namanya virus, bandara yang tidak pernah ditutup seumur hidup bisa ditutup, yang ruginya triliunan kalau ditutup, tapi itu dilakukan. Kenapa? Karena kuasa Allah. Kita nggak berkuasa. Yang hari ini berkuasa, besok sudah dalam kubur. Yang hari ini belum lahir, besok yang jadi penguasa. Dan inilah yang Allah perintahkan untuk kita menjaga itu. Wa yanha, dan Allah melarang kita anil fahsya'i wal munkari wal bagh, dari kejahatan-kejahatan yang sifatnya tidak kelihatan. Kejahatan-kejahatan dalam rancangan-rancangan pikiran saja dilarang oleh Allah, apalagi sudah diterjemahkan dalam perbuatan, sudah ditunjukkan dengan tindakan. Wal munkar, apalagi kejahatan-kejahatan yang bersifat sosial yang kelihatan terang-terangan. Wal bagh, dan permusuhan. Al-Quran mengingatkan kepada kita, wala yajrimannakum syana'anu qaum ala alla ta'dilu a'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah karena kebencianmu kepada seseorang, kebencianmu kepada satu kaum, kebencianmu kepada satu kelompok, ala alla ta'dilu, membuat anda tidak berlaku adil. I'dilu, berbuat adillah. Huwa aqrabu littaqwa, karena berbuat adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ini sifat sebagai orang beriman. Inilah yang hadir di tengah kehidupan kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah di permukaan bumi ini. Allah jadikan manusia, anak keturunan Adam, menjadi khalifah di muka bumi ini untuk memimpin kehidupan, memimpin dengan keyakinan, memimpin dengan iman, memimpin dengan keadilan, memimpin dengan ketakwaan, sehingga insya Allah kita akan memperoleh apa yang disebut hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, di zaman Nabi Daud dan putranya Sulaiman alaihissalam, ada seorang yang datang meminta perlindungan kepada raja, kepada Nabi Daud, atas ketidakadilan yang diperolehnya. Tanamannya dirusak oleh binatang ternak piaraan tetangganya. Beliau minta, menuntut keadilan, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran ayat ke-78 dari surah Al-Anbiya. Nabi Daud pun mengatakan, kalau begitu ambillah ternak yang memakan makananmu, tanam-tanamanmu, untuk menjadi milikmu. Nabi Sulaiman alaihissalam, putra Nabi Daud yang waktu itu masih remaja, memberikan pendapat kepada ayahnya, wahai ayahku, bolehkah aku berpendapat atas peristiwa ini? Ayahnya sebagai nabi yang juga raja mempersilahkan Nabi Sulaiman putra beliau untuk memberikan pendapatnya, dan pendapatnya sungguh sangat cerdas. Apa pendapat Nabi Sulaiman? Wahai ayahku, ternak yang memakan tanamannya boleh digunakan oleh pemilik tanaman selama tanamannya belum tumbuh kembali dan menghasilkan.
Silakan dia pelihara, silakan dia pakai, silakan dia gunakan untuk mengambil susunya dan lain sebagainya, selama tanamannya belum normal kembali. Jika saatnya tanamannya sudah pulih, maka ternak itu dikembalikan kepada pemiliknya. Allahu Akbar. Sederhana sekali, tapi semua dapat merasakan keadilan itu. Kenapa? Karena landasannya adalah iman, landasannya adalah takwa kepada Allah, landasannya adalah keadilan kepada sesama, siapapun dia, sekecil apapun, sesederhana apapun. Kenapa? Dari sanalah kita merasakan hidup. Dan jika semua orang merasakan keadilan, kemudian dia tidak mampu mendapatkan apa-apa, bukan salah siapa-siapa. Tetapi jika jalurnya, salurannya, pintunya, gerbangnya ditutup oleh kepentingan segelintir dan sekelompok orang, ini yang tidak boleh. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merintahkan kita untuk menolong lewat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw madluman, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Para sahabat heran bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nansur madluman fa kaifa nansur zaliman? Kami biasa menolong orang yang dizalimi, orang teraniaya kami biasa menolongnya. Gimana caranya kami menolong orang yang melakukan kezaliman? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamna'hu, cegah dia. Kalau terlihat besok dia menjadi pemimpin tapi kelihatan sifat zalimnya, cegah dia, jangan jadi pemimpin. Kalau saat ini dia menjadi pemimpin, ingatkan dia, tolong dia, hentikan ketidakadilan itu, hentikan kezaliman itu. Dengan apa? Dengan kemampuan yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kuat dan kemampuan untuk memaknai akidah kita dengan benar, keyakinan dengan kita dengan utuh, sehingga ketergantungan kita kepada Allah membuat kita mampu menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون ومن الجذام ومن شيء الأسقام. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والفحش والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.